Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan membacakan sebuah cerita karya Andrea Hirata yang berjudul Padang Bulan, Mozaik 34-37. Selamat menyaksikan. Seluruh pertandingan untuk memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus usai. Zinar tak berjaya di papan catur, namun ia menggondol tempat pertama pada kejuaraan pingpong. Hal ini membuat perasaanku lapang, sebab aku memang dikalahkan oleh seorang juara. Pemikiranku adalah, orang-orang lain juga kalah dirinya. Persoalan apakah mereka mengendap atau tidak di bawah meja pingpong untuk menyelamatkan diri dari smash Zinar, kuanggap soal teknis semata. Orang yang kalah memang punya 1000 alasan. Dalam hal sepak bola, tim Zinar juga berjaya. Ia naik ke undakan paling tinggi dari 3 undakan untuk menerima piala karena ia adalah sang kapten. Tampan, bertungkai panjang dengan tembakan bebas sejauh 30 meter. Menggelegar bak peluru meriam. Ia juga menerima piala untuk pertandingan voli karena ia juga sang kapten. Berminggu-minggu sebelumnya, pernah aku bayangkan bahwa tubuhku akan meriang melihat Zinar menerima piala-piala itu, karena piala-piala itu adalah pengejawatahanku sebagai seorang lelaki pencundang yang pacaran direbut oleh orang lain. Dan orang lain tak perlu bersusah-susah untuk merebutnya. Saat itu aku menganggap tak rela mengakui keunggulan orang lain adalah salah satu sifat paling misterius dari cemburu. Bahwa cemburu juga seperti iri dan seperti dengki, yaitu seekor omnivora, binatang pemangsa segala yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui darah, lalu bercokol di dalam perut dan membunuh orang yang memeliharanya, dengan memakan hatinya sedikit demi sedikit. Orang yang cemburu sepertiku, jika bercermin akan membelah cermin, jika pemilu menjual suara, jika tak punya uang jadi penipu, jika punya uang jadi rentenir, jika menjadi supporter menyalah-nyalahkan wasit, jika mencintai menyakiti, jika menjadi politisi korupsi. Namun, adakah aku menggelapkan uang kas masjid di mana kedudukanku sebagai sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid? Tidak. Adakah aku benci melihat wajahku sendiri di cermin? Tidak. Adakah tubuhku meriang waktu melihat Zinar menerima berupa-rupa piala? Tidak. Aku bahkan seperti orang lain, bertepuk tangan salut padanya. Wahai Zinar, tak apa-apa, terimalah seluruh piala yang ada di dunia ini. Sebab aku sudah punya senjata rahasia yang akan membalasnya secara setimpal. Ortoserial ini juga sifat paling misterius dari cemburu. Sementara itu, selain jiwaku yang bergelora, semuanya kembali berjalan sebagaimana biasa. Warung kopi tetap ramai, papan catur digelar lagi, dan Agustus masih meniup-niupkan ujung angin selatan. Enong tetap mendaur ulang timah, dan detektif M. Nur makin tergila-gila pada burung dara. Sore hari, ia melatih burung-burung darahnya di halaman luas gudang-gudang instalasi pertambangan timah yang telah diabaikan di pinggir sungai Lingang. Persoalan baru muncul, yaitu menemukan tempat untuk mempraktikkan alat peninggi badan itu. Aku tak mungkin melakukannya di rumah, karena rumah kami hanyalah rumah panggung kuno Melayu. Seluruhnya dari kayu dan telah berumur hampir 150 tahun. Jika angin kencang, penghuninya gugup. Sedangkan alat itu harus digantung pada palang yang teguh. Dan meski pendek kurang 1 jinjit tubuhku tidaklah ringan. Seumpama aku praktikkan di rumah, bisa-bisa rumah kami ambruk. Selain itu, masih ketahuan ibu karena ia adalah ibu rumah tangga full time, tak pernah kemana-mana selain belanja sayur ke pasar atau ke masjid. Di masjid, takut ketahuan guru ngaji. Lagi pula tidak etis. Di belakang rumah ada pohon kamboja tua yang dahannya cukup kuat dan letaknya tersembunyi. Namun seorang pria tergantung di dahan pohon kamboja kuburan. Tak elok nian tampaknya. Mending aku mencari tempat untuk alat itu sampai berkeliling-keliling kampung. Namun beruntung ketika melewati jembatan Lingang kutemukan tempat yang sangat pas. Tempat itu adalah gudang-gudang tua bekas instalasi pencucian timah. Persis di pinggir sungai Lingang sejak maskapai timah gulung tikar, bangunan itu diabaikan. Dindingnya seng tebal dan rengkanya besi. Di belakangnya ada halaman luas yang dulu merupakan tempat parkir. Tempat itu sangat sepi, jarang didatangi. Minggu sore, waktu yang telah aku pilih dengan teliti, dengan semangat menggebu, dan ribuan harapan yang manis. Ku datangi gudang-gudang kosong itu. Mulanya aku berpura-pura duduk di sebuah bangku di depan sebuah gudang dengan sikap seolah tak sedang ingin melakukan apapun. Hanya duduk malas saja di situ untuk menghabiskan waktu. Aku mengecek kiri kanan. Yang ada hanya riak halus sungai Linggang, teriakan burung-burung camar yang berputar-putar di atas dermaga, dan anjing-anjing pasar yang menguap dan sesekali bertengkar. Agar lebih meyakinkan, seperti anjing-anjing pasar itu, aku juga menguap-uap. Sebenarnya dadaku bergemuruh.
Setelah yakin, aku berlari mengendap-endap menuju pintu gudang sambil membopong tas besar berisi kostum ortoseria itu. Pelan-pelan kubuka pintunya yang tinggi, berderit-derit. Gudang itu besar. Di sudutnya bertumpuk-tumpuk benda usang, tong, meja, dan bangku-bangku yang berdebu. Di dindingnya masih ada papan tulis jadwal shift kerja kulit tambang. Langit-langitnya dipenuhi sarang burung layang-layang. Di tengah gudang melintang palang besi penyangga plafon. Ku tarik sebuah meja ke bawah pelang itu dan kuletakkan bangku di atasnya. Dengan perasaan meluap-luap, tegang bercampur gembira, kuletakkan buku manual di atas meja. Ku keluarkan kostum dari tasnya dan mulai ikuti 12 langkah cara menggunakannya. Bagian mula cukup sulit, yaitu menyambungkan tabung oksigen dengan selang melalui sebuah deret yang dikuatkan dengan mur. Tapi aku sukses. Tak lama kemudian, tali temali yang runyam dan centang berenang telah mengikat sukuku, mulai dari mata kaki sampai ke leher. Korset dan cawat Superman pun telah terpasang dengan ketat dan mantap, mendebarkan. Aku naik ke atas meja, lalu ke atas bangku. Tindakan berikutnya adalah melemparkan 2 jung tali ke palang besi untuk mengaitkan 2 klem aluminium yang menjadi kepala tali itu. Pada 2 tali itulah aku akan bergelantungan. Kulemparkan 2 tali tadi seperti koboi menipir leher sapi. Sukses. Tahap final. Meletakkan dagu di atas semacam penampang dari kulit yang merupakan bagian dari sarung leher. Sayangnya, bangku itu masih kurang tinggi untuk menggapai penampang tadi. Sekali lagi, kurang 1 jinjit. Kurang ajar dan ironis sekali. Dalam hatiku kesal dan berjanji bersungguh-sungguh bahwa itulah 1 jinjit terakhir dalam hidupku. Maka aku berjinjit, namun sial, masih kurang beberapa milimeter saja. Aku berjinjit lagi sampai sakit ujung-ujung jari kakiku. Masih kurang sedikit lagi, sangat sedikit. Setelah mencoba beberapa kali dan gagal terus, akhirnya aku marah. Kukerahkan seluruh tenagaku, aku berjinjit lagi dan gagal lagi. Sekarang aku benar-benar marah. Kutahan napasku, kutumpukan semua kekuatan pada di ujung jempol kakiku, seperti penari balet, dan terjadilah petaka itu. Sentakan tubuhku yang memaksa berjinjit membuat penampang leher yang seharusnya menopang daguku meleset ke belakang dan langsung menjerat leherku. Lebih sial lagi, sentakan itu juga membuat bangku yang kupijak jatuh. Maka seluruh tubuhku langsung bergantung serupa buah nangka. Aku meronta-ronta mencoba melepaskan cekikan di leherku. Tapi jeratan itu sangat kuat karena ditarik oleh berat badanku sendiri. Ini hukum alam yang sederhana, namun kejam tiada ampun, yaitu gravitasi yang seharusnya menjadi pahlawan dalam seluruh rencana agung meninggikan badan ini, malah berubah menjadi senjata yang mematikan. Karena gravitasi menyebabkan leherku akan semakin tersekik, semakin aku meronta. Dalam waktu singkat mengap-ngap, lalu tersedak-sedak, kemudian lidahku menjadi pendek dan bola mataku mau meloncat. Aku terus meronta untuk membebaskan diri dari maut. Lalu kepalaku mulai tak terasa, aku seperti tak berkepala. Oksigen yang terhambat menuju otak membuatku mulai tak sadar. Nafasku tinggal satu-satu. Begini rupanya rasanya orang gantung diri. Sungguh mengerikan. Lalu kakiku mulai tak terasa. Bal itu naik ke atas sehingga aku merasa tak punya pantat. Pergi entah kemana. Silakan jangan dibilang. Karena aku terus berontak, gudang tua itu bergoyang-goyang. Aku tak dapat bernapas. Keadaanku kritis. Lorong-lorong gelap berkelepet. Kadang-kadang tampak kilatan warna putih. Aku tahu, semua itu bayangan menuju ajal. Aku panik. Dengan sisa tenaga, aku terus meronta. Kuharap bangunan itu roboh dan aku selamat. Namun tali semakin likat menjerat leherku. Nyawa telah sampai di tenggorokanku. Inilah saatnya aku mati. Tiba-tiba di luar gudang kedengar suara sepeda. Lalu terdengar lagi sepeda itu seperti dibanting. Sekonyong-konyong pintu gudang terbuka. Seseorang tertegun di ambang pintu. Enong. Ia membanting dulang timahnya dan menjerit sejati-jatinya. Astagfirullah, innalillahi. Boy. Lalu berlari menyongsongku. Innalillahi, apa yang kau kerjakan itu? Ia menangkap kedua kakiku dan mengangkat tubuhku. Aku tersedak-sedak. Enong pucat dan merepet, tak henti-henti mengucapkan asma Allah. Par, kataku sambil tersengal. Ia berusaha memahami bicaraku, tapi bingung karena leherku tercekik suaraku menjadi lucu seperti suara dakocan.
Aku menunjuk parang di pinggangnya. Apa katamu? Tak tahu diuntung. Tak bisa mati menggantung diri. Kini kau mau pakai parang? Parang? Bentakku lagi dengan suara kecil yang aneh sambil memberi isyarat bahwa aku ingin memotong tali yang menggantungku. Enong menghunus parang dari pinggangnya. Kupotong tali itu. Kami terjerambab seperti 2 karung beras. Enong bangkit. Apa yang kau kerjakan, Boy? Masya Allah. Pandanganku gelap. Seluruh persendianku rasanya remuk. Aku baru saja meregang nyawa. Enong tahu aku harus segera ditolong. Ia berlari keluar lalu berteriak. Detektif, kemari kau. Oh, betapa sialnya. Detektif M. Nur pasti sedang melatih merpati di halaman gudang. Karma apa yang harus kutanggung? Segala hal seperti telah disusun rapi untuk menyempurnakan aibku. Detektif masuk dan terkejut melihatku. Kawanmu sudah gelap mata. Kalau tadi tak kulihat, almarhum Boy, almarhum. Detektif M. Nur melihat tali temali yang terkulai di tanah dan sisa tali gantungan di besi alangan plafon yang tadi kutebas dengan parang. Mulutnya menganga, matanya terbelalak. Gantung diri. Enong mengangguk tegas. Gantung diri, Boy. Detektif M. Nur menatapku dengan pandangan yang ganjil. Sementara itu, aku berusaha mengumpul-ngumpulkan lembar demi lembar nyawaku. Enong menepuk bahu detektif. Ia sadar. Dari saku lutut sebelah kanan bahu terusannya, ia mengeluarkan minyak kayu putih dan mengipas-ngipaskannya di hidungku. Ia terus memandangku dengan wajah yang aneh, takut, dan tegang. Namun aku tak dapat dibohongi. Dalam hatinya ia pasti girang tak kepalang. Aku tersandar lemas di kaki meja. Lidahku yang tadi memendek perlahan-lahan melar lagi seperti semula. Kedua bola mataku kembali ke cangkangnya dan mengerjap-ngerjap. Aku berusaha bicara karena aku perlu minum. Tiba-tiba aku merasa sangat haus. Namun Enong dan detektif M. Nur tak memahami kalimatku sebab suaraku lucu, nyaring, dan terjepit, serupa suara dakocan. Enong memotong tali yang masih mengikat tubuhku dan membuka korset serta cawat Superman itu. Lalu, ia dan detektif M. Nur membopong tubuhku keluar gudang. Kami berjalan menuju sepeda. Sebelum sampai ke sepeda, Enong mengayun-ngayunkan kostum ortoseria itu. Benda durjana ini harus dibuang ke sungai, katanya. Kulihat benda itu melayang dilemparkan Enong, lalu berdentum di permukaan sungai Linggang. Kostum itu timbul tenggelam, terombang-ambing di bawah arus ke Muara, menuju Jakarta, kembali ke tempat asal muasalnya. Detektif M. Nur mengambil sepedanya. Katanya aku harus segera dibawa ke puskesmas. Aku tak mampu lagi berpendapat. Mereka mengangkatku dan memasukkanku ke dalam keranjang pempang di boncengan sepeda itu. Aku tak berdaya seperti seonggok daging kurban saja. Detektif M. Nur menuntun sepeda. Enong memegangiku sambil mendorong sepeda. Puji-pujiannya pada Allah berderet-deret. Detektif M. Nur tampak prihatin. Sebuah sikap prihatin yang canggung karena sambil menahan senyum. Kami melintasi pasar. Para penjaga toko, para pengunjung warung kopi, orang-orang yang tengah berjalan atau bersepeda, anak-anak yang sedang bermain, bahkan kucing-kucing di jendela loteng toko-toko menghentikan apa yang sedang mereka kerjakan karena memperhatikan kami. Memang sebuah pemandangan yang tak biasa sekaligus lucu tak terkira. Seorang lelaki dewasa berada di dalam keranjang pempang di atas boncengan sepeda. Orang yang dibawa bersepeda dengan cara seperti itu hanyalah anak kecil berumur 5 tahun agar kakinya tak dilibas jari-jari ban. Tambah aneh lagi, orang itu dipegangi seorang perempuan setengah baya dan sepeda dituntun seorang lelaki kontet yang susah payah menahan diri agar tidak tertawa. Sepeda kadang-kadang bergetar sebab lelaki kontet itu menggigil-gigil tubuhnya. Kami tak ubahnya orang yang terlepas dari rombongan pawai. Karena melihat banyak orang melihat sesuatu, mereka yang tengah berbelanja ikut-ikutan ingin tahu. Ini adalah sifat massa.
Mereka keluar dari toko dan seperti berbaris menonton kami. Mereka mulanya memandang heran, lalu berbisik-bisik, lalu tertawa, lalu terpingkal-pingkal. Sungguh sial nasibku hari itu karena kami harus melewati toko Zinar. Kulihat ia dan beberapa pelanggannya ikut menonton kami dan tertawa dari balik jendela tokonya yang indah. Lelaki ganteng itu sama sekali tak menyadari bahwa dialah sesungguhnya bidang keladi sehingga aku berada di dalam keranjang pempang, diiringi oleh Enong dan detektif M. Nur, seperti sapi ingin dijual ke pasar. Beberapa orang sempat bertanya apa yang terjadi. Mereka cemas melihat wajahku yang pucat dan tampak seperti orang sakit parah. Detektif M. Nur dan Enong mengambil sikap bijaksana untuk tidak membuka aibku. Dengan kompak, mereka mengatakan bahwa penyakit ayanku kambuh waktu aku sedang melamun di dermaga. Orang-orang itu memandangku dengan sedih dan memberiku nasihat yang sangat simpati padaku bahwa kalau punya penyakit ayan, jangan sering melamun. Mereka berharap aku cepat sembuh. Seorang ibu mengatakan bahwa ia telah kenal denganku sejak aku bayi. Katanya ia dulu suka menimang-nimangku. Katanya rambutku telah ikal sejak aku kecil. Namun ia tak pernah menduga setelah dewasa aku kena penyakit seperti itu. Disarankannya berbagai ramuan tradisional untukku. Seorang ibu yang lain membelai-belai rambutku, kupandangi mereka dengan mata yang kuyu. Di puskesmas aku dibaringkan di atas berangkar. Perawat datang dan kukatakan dengan bersungguh-sungguh pada detektif M. Nur dan Enong agar jangan bercerita pada siapapun soal kejadian di gudang itu. Perawat menusuk lenganku untuk memutuskan infus. Mengapa aku diinfus? Aku tak tahu. Lalu ia memberiku obat yang membuatku tertidur. Pukul 7 malam aku terbangun. Kulihat Enong duduk dengan wajah kesal di sudut ruangan. Aku kecewa padamu, Boy, kecewa betul. Tak kusangka pikiranmu sependek itu. Sungguh memalukan tabiatmu itu. Kau orang Islam apa bukan? Tak pernah sebelumnya Enong berkata keras padaku. Sebenarnya aku bermaksud menjelaskan semuanya, tapi situasiku rumyam. Siapapun melihatku waktu itu, cecak sekalipun, pasti menduga aku mau gantung diri. Bahwa alat itu sebenarnya untuk meninggikan badan adalah hal yang sungkan kuungkap. Pilihanku antara disangka mau bunuh diri atau menanggung malu karena mau meninggikan badan dengan cara yang konyol. Aku tahu betul kaumku yang sangat gemar mengajak orang. Jika kejadian di gudang itu terbongkar, aku akan menjadi bulan-bulanan seumur hidupku. Tak sanggup aku, maka aku pilih diam saja. Kau tahu, sampai pendek nafasku karena terkejut melihat kelakuanmu itu. Gusti Allah yang Maha Tahu, mengapa ironi tak kunjung luntur dari hidupku. Aku hampir tewas karena bosan menjadi orang pendek. Dan dalam waktu kurang dari semenit, Enong telah 2 kali menyebut kata pendek. Panjang pendeknya hidup manusia berada di tangan Allah. Boy, kau tak boleh seenaknya saja mengambil alih tugas dan wewenang malaikat maut. 3 kali. Tugas dan wewenangmu adalah hidup, terus hidup, berjuang untuk hidup. Masya Allah, Boy. Hanya karena cinta kau sampai gelap mata. Perempuan di dunia ini tak hanya aling. Enong makin bersemangat memarahiku, tapi tertunda karena seorang perawat masuk. Perawat itu mengatakan mau mengganti infusku karena selangnya terlalu pendek sehingga aku susah bergerak. 4 kali perawat keluar, Enong kembali melotot. Masuk banyak perempuan lain, Boy. Kalau kau kesulitan mencari jodoh, mengapa tak bicara padaku? Masih banyak keponakanku perawan tua di udik sana. Ia menarik nafas panjang. Apa sukamu hanya anak Tionghoa? Usah kau cemas, kenalanku banyak perempuan Tionghoa yang tak laku-laku. Mau Hokian, Kek, Ho, Po, Tonsan, lengkap. Aku memandangi langit-langit puskesmas. Cecak-cecak yang tadi bergerak-gerak, dia menyimak Enong. Janganlah berputus asa. Lihatlah kakak ini. Dari kecil kakak susah. Cobaan datang bertubi-tubi, tapi mana pernah kakak patah harapan. Tak pernah hidup ini harus tabah. Memang benar badanmu pendek, tapi mukamu tak jelek-jelek betul. Paling tidak kau lihai berbahasa Inggris. Beberapa hari setelah kejadian di gudang pencucian timah itu, Enong mengundang Bu Indri ke rumahnya dan mengatur perjumpaan kami di sebuah warung kopi. Diamati dari dekat, guru bahasa Inggris itu memiliki mata anak kecil yang besar.
tapi bagus. Bulu matanya lentik seperti palsu, tapi asli. Ia memiliki bentuk wajah yang mungkin tak banyak berubah sejak ia remaja. Agak susah digambarkan. Tembam tapi tidak tembam tapi iya. Namun senyumannya menawan. Ia cantik secara moderat. Ia menunjukkan sebuah buku. Itulah buku puisi koleksi pribadinya yang pernah diceritakan padaku. Ia telah memintaku membaca salah satu puisinya dalam bait macam ini. Love walks on 2 feet just like a human being. It stands up on tiptoes of insanity dan misery. Puisi yang hebat. Kubaca sampai 3 kali dan aku terpengaruh. Ternyata, jika bersedia memasukkan sedikit saja puisi ke dalam diri kita, perasaan bisa menjadi luar biasa. Namun, puisi itu bergema di dalam hatiku sebagai sebuah ironi. Aku mengerti maksud Enong mengatur pertemuan itu, dan ketika Ibu Indri mengatakan bahwa ia mempersembahkan puisi itu untukku, caranya mengatakan hal itu, tekanan di dalam ayunan nafasnya, dan sinar matanya ketika mengatakannya, membuatku mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi, mari ku buat jelas sesuatu. Walaupun selama belasan tahun aku hanya mengenal satu perempuan saja, namun orang itu telah membuat perasaanku melakukan semacam gerakan-gerakan akrobat. Gerakan akrobat terakhir yang kulakukan adalah serupa burung brekek hama padi kena jerat petani di tiang alangan di gudang tua pencucian timah itu. Oleh karena itu, wahai Ibu Indri yang cantik dan budiman, di dalam kalbuku berkata, saat kau gubah puisimu itu, kutaksir kau tak benar-benar paham makna insanity dan misery. Kau patut menggali lebih dalam dengan mewawancaraiku perihal 2 perkara itu. Besar kemungkinan dirimu membuat puisi itu terdorong oleh perasaan melankolis setelah menonton sebuah sinetron, atau memang kemampuan sastrawimu telah membuat kata-kata itu bernafas, lalu hidup untuk menemukan ujung dan berima-rima. Namun, tak tahukah dirimu, cinta akan membawa pelakunya pada kegilaan dan kesengsaraan yang tak terbayangkan. Cinta adalah sebuah tempat di mana orang dapat menyakiti dirinya sendiri. Cinta dapat pada seseorang atau pada cinta itu sendiri, dan keduanya mengandung bahaya yang tidak kecil. Pertemuan yang menyenangkan itu terasa cepat dan tiba-tiba Ibu Indri harus pamit. Ia berpesan padaku agar menulis puisi lagi karena ia ingin membacanya. Ku jawab di dalam hati bahwa aku tak menginginkan perempuan ini, tapi aku senang berada di dekatnya. Beberapa hari kemudian, ku terima surat lagi dari Ibu Indri yang dititipkan melalui Enong. Aku tak membalasnya, namun kupesankan pada Enong untuk menceritakan bahwa aku sudah bersama Aling, tak bisa berpindah ke orang lain. Kukatakan semua itu dalam keadaan Aling telah disita oleh Zinar. Namun, kawan, bukankah baru saja kukatakan padamu soal insanity tadi? Kurasa, Enong menyampaikannya dengan cara yang dramatis pada guru bahasa Inggris itu. Mungkin pula, ditambahinya dengan kejadian di gudang pencucian timah tempo hari sebab jawaban Bu Indri kuterima dengan cepat. Kupikir, Bu Indri akan mempermaklumkan keadaanku dan akan memadamkan api asmara yang meletup-letup di dalam dadanya. Namun, yang terjadi sebaliknya. Ditulisnya beruntai-untai puisi dalam 2 bahasa sekaligus tentang bagaimana ia semakin kagum padaku. Bahwa ia tertarik padaku bukan karena penampilan fisikku, melainkan bagaimana kesetiaanku selama belasan tahun pada seorang perempuan telah menginspirasinya. Menurut pandangannya, apa yang kulakukan demi cintaku adalah sebuah tindakan yang heroik. Dan lelaki semacam aku sudah langka di dunia ini dan akan punah, mirip nasib burung dodo. Sedikit catatan untukmu, kawan. Konon, burung tak bisa terbang itu terakhir terlihat dalam keadaan bernafas dan tinggal seekor pada 1921 di Madagaskar. Kata perempuan lulusan Fakultas Sastra Inggris itu, lelaki macam akulah yang telah ia cari seumur hidupnya. Insane, insane. Pernah ku baca tanya jawab kejiwaan di sebuah koran tentang seseorang yang tak mudah jatuh cinta. Namun ketika jatuh cinta, ia menjadi senewan. Mungkin Bu Indri termasuk tipe semacam itu. Bagiku, situasi dengan Bu Indri menjadi dilematis. Ia menarik. Daya tarik terbesarnya terletak pada keberaniannya untuk jujur. Di sisi yang lain, aku melihat diriku seperti seekor kucing yang malu-malu didekati ikan goreng. Kucing itu naik mimbar, lalu menyampaikan pidato penolakan. Andai kata Bu Indri datang dalam situasi yang berbeda, dan di dalam hidupku tidak pernah ada perempuan bernama Aling, aku tak akan ambil tempo untuk mengakuisisinya. Namun, sekali lagi, Aling, bersamaku atau tidak, tak mampu membuatku berpaling pada siapapun. Sebaliknya, Bu Indri memperlihatkan tabiat wanita cantik umumnya, yaitu jika kita mendekati mereka,
Mereka selalu telah menjadi milik orang lain, dan jika mereka mendekati kita, situasinya pasti selalu tidak mungkin. Sedangkan, perempuan yang tidak kita inginkan selalu berada di sana. Mbak Patung selamat datang, tak seorang pun mau mengambilnya. Maka, disinilah aku sekarang, duduk di atas sepedaku yang tersandar pada tiang jembatan Sungai Linggang. Kubayangkan alat peninggi badan itu hanyut menuju samudra membawa impian 4 cm-ku. Sempat kukirimkan surat kepada Orto Ceria bahwa alat mereka bisa membuat orang celaka. Suratku mendapat balasan dengan cepat dari direktur perusahaan itu. Nama orang itu seperti nama Latin tulang belulang. Katanya, ia telah mendapat surat serupa dari banyak pelanggan dan betapa ia berterima kasih atas masukan yang sangat berharga. Jangan cemas, kami telah melakukan peningkatan mutu keselamatan pada alat peninggi badan itu dan telah sukses melalui percobaan pada monyet. Terbukti, monyet-monyet itu bertambah jangkung dan tak seekor pun tercekik. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian saudara pada perusahaan kami, Orto Ceria, tinggi dan ceria. Dari tempatku melamun, tampak halaman gudang pencucian timah, sepi dan kosong. Hanya detektif M. Nur bersuit-suit dengan peluit kayunya, melatih beberapa ekor burung merpati. Sesekali terdengar letusan mercon cabai rawit. Dengan cara itu, ia memacu deras terbang merpati. Selain itu, sepi hanya sepi. Nun di ujung sana, di bataran Sungai Lingga sebelah utara, Endang dan beberapa penambang lainnya mendulang timah. Mereka sesungguhnya tidak menambang, tapi mengais timah yang dulu tercecer dari alat berat dan karung timah yang bocor ketika timah itu dimuat ke kapal tongkang untuk dibawa ke PT Peleburan Timah di Mentok Bangka. Kukayu sepeda untuk melarikan hati yang sedih ke satu-satunya tempat yang selalu menjadi penghiburku sejak kecil dulu. Kapal keruk tua di pinggir sungai. Namun, sampai di sana kapal keruk yang sangat besar itu tak tampak lagi. Aku sempat heran bagaimana sebuah bangunan besi raksasa seukuran lebih dari setengah lapangan sepak bola dan begitu hebat engineeringnya bisa lenyap. Padahal aku tahu mesinnya sudah rusak dan tokangnya sudah lumpuh. Kemana raibnya ratusan mangkuk besi untuk mengeruk timah dengan berat bertonton setiap mangkuknya itu? Apakah ia telah disisir oleh seorang ilusionis? Ataukah mataku sudah tak beres lantaran jiwaku terguncang karena cinta dan cemburu? Rupanya tidak. Mataku baik-baik saja. Seorang pemancing memberitahuku bahwa kapal keruk itu kapal keruk satu-satunya peninggalan kejayaan maskapai timah yang menguasai pulau kami selama ratusan tahun itu. Setelah dipotong-potong dan dijadikan besi kilauan, aku terhayak dan merasa semakin merana. Kapal keruk adalah tempat ayahku dan ayah-ayah kami, anak-anak Melayu dulu bekerja. Memotong-motongnya sama dengan memotong-motong kebudayaan kami. Tsunami telah melanda sejarah budaya dan industrial arkeologi di kampung kami. Perasaan seni dan estetika telah menemui jalan yang gelap dan sempit di kantor-kantor birokrasi. Semakin lama semakin sempit, lalu buntu. Dari bataran sungai yang menyedihkan itu, kukayuh lagi sepeda ke rumah Mu'alim Sahbana untuk mengatakan bahwa aku akan ikut dengannya berlayar ke Jakarta minggu depan. Lalu, kutemui pamanku untuk pamit. Paman pun menasihatiku panjang dan lebar. Rasulullah sendiri hijrah dari Mekah ke Madinah demi kemaslahatan. Lalu dikatakan pula oleh junjungan, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kau tentu paham maksudnya, boy. Aku diam saja, karena kalau ku jawab aku paham, nanti aku pasti dikatainya sok tahu, lalu aku disemprotnya. Itu bukan berarti kau harus mendaftar sekolah ke Tiongkok sana, tapi jangan pernah sungkan bepergian untuk menimba ilmu. Ingat, orang berilmu ditinggikan derajatnya di muka Allah.
Terpesona aku. Baru kusadari jika berada di dekat paman dalam keadaan ia tenang, sesungguhnya banyak mutiara yang dapat digali darinya. Kata-katanya lembut, penuh empati dan pengertian. Percakapan antara paman dan keponakan itu berlanjut ke soal nasib malangku dalam hal hubungan pria wanita. Oh, untuk persoalan itu kita harus kembali kepada hal-hal mendasar, boy. Nah, hal mendasar ini pasti menarik. Maksud Pamanda? Ia mengamatiku. Maksudku, kalau melihat penampilanmu yang mirip guru honorer 16 tahun, tak diangkat itu, tinggi badanmu dan baumu yang selalu macam bau ban sepeda, kurasa agak berat masa depanmu di bidang percintaan, boy. Begitulah akhir wejangan dari paman. Ia mengambil buku panjang catatan utang pelanggan kopi. Di buku itu pula ia mencatat utangku demi membeli alat ortoceria itu. Sebelum pergi, aku tak mau ada sangkut paut utang piutang denganmu. Oleh karena kau sangat miskin, kuputihkan utangmu sekarang juga. Kuucapkan terima kasih atas kemurahan hatinya. Akhirnya aku pamit. Tunggu sebentar, boy. Aku punya kenang-kenangan untukmu. Aku terkejut sekaligus senang. Setauku, paman tak pernah memberi kenang-kenangan pada siapapun. Ia masuk ke rumah lalu kembali membawa sebuah koper kecil seperti koper direktur bank. Aku terbelalak melihat koper itu karena banyak tempelan stiker uang kertas berbagai pecahan bergambar Presiden-Presiden Republik Indonesia. Kalau ingin bertahan di Jakarta, kau harus berjiwa dagang, boy. Ia mengelus-elus koper itu. Koper ini sengaja kubelikan untukmu di Tanjung Padan dan kutempeli gambar-gambar uang ini demi membentuk mental bisnismu. Paman menepuk-nepuk pundakku. Kejarlah cita-citamu, boy. Bisa menjadi apa saja. Pedagang, guru, seniman tak soal. Namun pesanku, jangan sesekali kau mau menjadi politisi, boy. Nanti semua benda milikmu disangka orang dari duit rakyat. Selamat merantau ke Jawa, semoga sukses. Lalu hampir aku tak percaya. Pamanku memelukku. Semua kebijakan pamanku genggam erat-erat, termasuk hal mendasar tadi. Pulang dari rumahnya, kulihat langit di sebelah barat gelap dan berarak-arak menuju timur. Segera aku tersadar bahwa bulan telah masuk Oktober. Akankah tahun ini hujan pertama jatuh pada 23 Oktober? Aku tak lagi peduli. Cemburu dan patah hati telah menghancurkan setiap sendi diriku jika rindu menunggu hujan pertama ini. Begitulah akhir wejangan dari paman. Ia mengambil buku panjang catatan utang pelanggan kopi. Di buku itu pula ia mencatat utangku demi membeli alat ortoceria itu. Sebelum pergi, aku tak mau ada sangkut paut utang piutang denganmu. Oleh karena kau sangat miskin, kuputihkan utangmu sekarang juga. Kuucapkan terima kasih atas kemurahan hatinya. Akhirnya aku pamit. Tunggu sebentar, boy. Aku punya kenang-kenangan untukmu. Aku terkejut sekaligus senang. Setauku, paman tak pernah memberi kenang-kenangan pada siapapun. Ia masuk ke rumah lalu kembali membawa sebuah koper kecil seperti koper direktur bank. Aku terbelalak melihat koper itu karena banyak tempelan stiker uang kertas berbagai pecahan bergambar Presiden-Presiden Republik Indonesia. Kalau ingin bertahan di Jakarta, kau harus berjiwa dagang, boy. Ia mengelus-elus koper itu. Koper ini sengaja kubelikan untukmu di Tanjung Padan dan kutempeli gambar-gambar uang ini demi membentuk mental bisnismu. Paman menepuk-nepuk punggungku. Kejarlah cita-citamu, boy. Kau bisa menjadi apa saja, pedagang, guru, seniman, tak soal. Namun pesanku, jangan sekali-kali kau mau menjadi politisi, boy. Nanti semua benda milikmu disangka orang dari duit rakyat. Selamat merantau ke Jawa, semoga sukses. Lalu hampir aku tak percaya paman memelukku. Semua kebijakan pamanku genggam erat-erat, termasuk hal mendasar tadi. Pulang dari rumahnya, kulihat langit di sebelah barat gelap dan berarak-arak menuju timur. Segera aku tersadar bahwa bulan telah masuk Oktober. Akankah tahun ini hujan pertama jatuh pada 23 Oktober? Aku
tak lagi peduli. Cemburu dan patah hati telah menghancurkan setiap sendi diriku. Juga keindahan menunggu hujan pertama kali. Kalau ingin bertahan di Jakarta, kau harus berjiwa dagang, boy. Ia mengelus-elus koper itu. Koper ini sengaja kubelikan untukmu di Tanjung Pandan dan kutempeli gambar-gambar uang ini demi membentuk mental bisnismu. Paman menepuk-nepuk punggungku. Kejarlah cita-citamu, boy. Kau bisa menjadi apa saja. Pedagang, guru, seniman, tak soal. Namun pesanku, jangan sesekali kau menjadi politisi, boy. Nanti semua benda milikmu disangka orang dari duit rakyat. Selamat merantau ke Jawa, semoga sukses. Lalu hampir aku tak percaya, paman memelukku. Semua kebijakan paman ku genggam erat-erat, termasuk hal-hal mendasar tadi. Pulang dari rumahnya, kulihat langit di sebelah barat gelap dan berarak-arak menuju timur. Segera aku tersadar bahwa bulan telah masuk Oktober. Akankah tahun ini hujan pertama jatuh pada 23 Oktober? Aku tak lagi peduli. Cemburu dan patah hati telah menghancurkan setiap sendi diriku. Juga keindahan menunggu hujan pertama itu.